Jadi semuanya itu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku, hanyalah milik Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini, bukan milik saya, bukan milik Anda. Solat ibadah bahkan hidup dan mati bukan milik manusia. Kenapa? Manusia hanyalah makhluk, manusia hanyalah siap-siap digelar Tuhannya di dalam kehidupan ataupun di dalam kematian. Loh, kok bisa orang mati bisa bergelar? Makna di sisi Allah orang mati itu orang yang hatinya gelap, orang yang hatinya keras, lebih kerasnya batu. Itulah orang mati. Sama-sama digelar oleh Allah. Dan bukti apalagi bila Allah hanya mengabdi kepadaku Abdul Halim. Coba kita lihat buktinya bahwa Allah mengabdi kepada seluruh ciptaannya. Contohnya ketika kita melihat orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal sudah tak bisa apa-apa lagi. Siapakah yang mengabdi? Apa orang yang meninggal ini bisa mengabdi kepada Allah? Yang meninggal itulah yang dimaksud pengabdian. Ketika manusianya masih merasa hidup, merasa wujud, merasa nyata, lebih hidup, lebih nyata, lebih wujud daripada Allah, sejatinya manusia hanya maksiat saja. Pura-pura mengabdi padahal ingkar, munafik, pura-pura bertuhan. Ternyata di dalam dadanya tidak ada Tuhan kecuali dirinya sendiri, munafik. Jadi bagaimana orang-orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah itu ketika di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika Allahnya sudah maha besar atas dirinya, ketika Allahnya sudah melindungi, mengabdi, memerankan, menjaga, mencukupi makhluk-makhluknya, maka kita harus diam. Maknanya mutu qabla antal maut. Maknanya matikan dirimu di dalam kehidupan Tuhanmu. Ya menengok, wahai ikuti saja, diangkatkan tangannya, diam saja, di komat kamitkan mulutnya, diam saja, digerakkan, diam saja, rukuk, diam saja, iktidal, diam saja, sujud, diam saja, duduk di antara dua sujud, diam saja, sujud lagi, diam saja, tahiyat, diam saja, dan sebagainya, salam, diam saja. Kenapa? Karena kita diabdi oleh Allah, diperankan, digerakkan, dikuasai oleh Allah. Bukan kita yang menjadi Tuhan, bukan kita yang menjadi penguasa seperti selama ini. Kita salah jalan, salah memahami Tuhan, dan salah memahami ayat-ayat sucinya. Bahkan kita selama ini salah memahami diri kita sendiri. Hanya ngaku-ngaku saja bahwa aku makhluk, tapi prakteknya, tapi apa yang terlihat, yang terjadi di dalam diri kita, kita bukan makhluk, bukan yang dicipta, tapi kita merasa menjadi pencipta makhluk ini sendiri. Kita merasa yang bisa duduk, yang bisa berdiri, yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa bekerja, yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa beramal kebaikan. Seolah-olah kita sebagai pengabdi kehidupan ini, padahal kita tak pernah bisa mengabdi apa-apa kecuali hanya Allah yang mengabdi kepadaku. Hanya Allah yang tajalli kepadaku. Hanya Allah yang wusul kepadaku. Hanya Allah yang menjagaku, memeliharaku, mencukupiku. Hanya Allah yang
mijil kepadaku. Sebagai putra, sebagai hamba, kita ikuti saja dengan enjoy saja. Tenang wae, nikmati saja. Itulah tanda bahwa sebenarnya Allah yang mengabdi kepadaku, bukan aku yang mengabdi kepada Allah. Allah yang bertajalli kepadaku, bukan aku yang bertajalli kepada Allah. Kebalik. Inilah kajian dari atas, kajian dari Allah, kajian dari langit turun menyinari bumi, kajian dari Allah turun menyinari seluruh makhluknya, kajian dari Allah turun menerangi alam semesta ini, sehingga kita tahu rahasia alam semesta ini. Dan ketika sudah tahu rahasia alam semesta ini, kita enjoy saja, senyum saja, bahagia, damai. Innal awliya ala khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Itulah afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bila yang ada hanya Allah, araftu rabbi bi rabbi, maka yang berhak mengingat Allah ya Allah. Tapi selama ini bila yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang ada masih Abdul Halimnya, tak akan pernah bisa mengingat Allah. Tapi yang diingat pasti yang wujud. Siapa? Abdul Halimnya yang merasa ingat. Abdul Halimnya yang merasa berzikir. Abdul Halimnya yang merasa mi'rad. Abdul Halimnya yang merasa wusul. Abdul Halimnya yang merasa mijil. Abdul Halimnya yang merasa sampai masih di dalam ma'rifatun-nas. Merasa makrifatnya ini harus dibaiat. Merasa makrifatnya ini harus dilepas. Agar apa? Agar tidak tersesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah apa yang dipaparkan tadi, itulah tanda bukti bahwa Allah yang mengabdi kepadaku, Allah yang mengabdi kepada seluruh ciptaannya, Allah yang mengabdi kepada anda semua, sahabat-sahabatku yang akan dipahamkan Allah. Jadi bukan kita yang mengabdi, wong kita bukan apa-apa dan siapa-siapa tanpa Allah. Aku tahu Abdul Halim ini kan karena Allah. Tanpa Allah aku tidak tahu ini Abdul Halim. Kenapa? Karena Abdul Halim ini kucipta dengan pengabdianku. Kucipta dengan uripe Allah. Tapi jangan salah paham. Maka dari itu harus ada pembimbingnya. Anda harus cari guru. Jangan belajar sendiri. Jangan memahami sendiri. Akhirnya yang membimbing, yang menggurui, yang memursidi adalah setan. Akhirnya ya tambah sesat. Kalau hidup ini Allah, ya berarti aku Allah dong. Berarti seluruh apa yang kulihat ini adalah makhlukku. Hai mendung, jangan hujan. Akhirnya sombong. Karena salah paham, memahami hidup ini Allah salah paham. Kenapa? Mestinya bila sudah paham, bagaimana mungkin kita bisa perintah-perintah itu semua. Sedangkan kalau sudah paham, kita merintah diri kita saja tidak bisa. Kita merintah duduk diri kita saja tidak bisa. Kita merintah kita berdiri saja tidak bisa. Kita merintah makan dan minum saja tidak bisa. Kita perintah sholat saja tidak bisa. Apalagi perintah-perintah yang di luar. Bagaimana mungkin? Wong manusia bila sudah mengenal Allah yang ada hanya Allah, bagaimana mungkin manusianya yang merintah ciptaan-ciptaan Allah? Ya inilah kesalahpahaman manusia dalam memahami ketuhanan. Bila hidup ini Allah, ngapain aku sholat? Sholat itu kan syariat. Kalau sudah hakikat makrifat, tinggalkan syariat, wajib meninggalkan syariat. Betul, tidak salah. Betul, untuk makrifat kepada Allah harus ingkar, harus
harus murtad kepada syariat. Maknanya bukan kita meninggalkan syariat. Maknanya meninggalkan syariat itu tinggalkan pengakuan-pengakuanmu bahwa dirimu yang bisa syariat. Bahwa meninggalkan toreko itu adalah tinggalkan pengakuan-pengakuanmu bahwa dirimu yang bisa toreko. Bahwa murtad kepada hakikat itu maknanya tinggalkan hakikat itu. Jangan kau aku-akui, yang berhakikat itu dirimu. Dan bahkan makrifat adalah jangan kau aku-akui dirimu yang makrifat, yang kenal Allah. Itu yang harus dibaiat. Agar apa? Agar manusianya bisa miber sekejap mata, secepat kilat menuju Allah, agar tidak terbebani lagi dengan fahsya wal mungkar, agar tidak terbebani lagi oleh malaikat malik, agar menjadi malaikat ridwan yang selalu tersenyum, yang jiwanya selalu damai. Kenapa? Jaga surga. Jaga surga ya termasuk menikmati surga. Siapakah ridwan itu? Ketika manusianya rela ridho, maka Allah pun akan ridho bahwa apapun yang terperan pada diri manusianya adalah ridhonya Allah, pengabdiannya Allah kepada manusia. Bukan malah manusia megaya bisa ngabdi, tidak bisa apa-apa manusia itu. Aku bukan siapa dan bukan apa. Aku tidak siapa dan tidak apa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan. Sejak dari tanah janin bayi itu perjalanan dulu kini agendanya Tuhan. Itulah pembuktian-pembuktian yang sangat amat nyata di dalam dada kita semua umat manusia bila kita mau berserah diri lagi kepada yang mewujudkan, kepada yang menghidupkan kita. Itulah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin. Apapun agama Anda, siapapun nama-nama Tuhan di dalam agama Anda harus kembali seperti ini. Harus kembali ke asal mula, asal usul dari mana kita datang. Disitulah tempat kita kembali. Jadi teruslah melanjutkan di dalam agama Anda masing-masing. Melanjutkan kemana? Masuk ke dalam agama dinul haq. Agama yang hak siapa? Hanya kembali kepada, kembalikan bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, hanya milik Sang Pencipta. Sedangkan kita, jadilah hakikat diri sejati kita siapa? Makhluk yang tak bisa apa-apa dan yang tak bisa menjadi siapa-siapa. Hanya Allah, hanya Tuhan yang memilihkan perjalanan-perjalanan kita. Hanya Allah, hanya Tuhan yang memilihkan kehendaknya, yang memilihkan kuasanya, yang memilihkan ketentuan-ketentuannya untuk ciptaan-ciptaannya. Maka relakan, ridhokan, itulah yang dimaksud. Allah mengabdi kepada ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita gemahkan salawat dalimin daf'ul bala, agar kita terhindar dari balak-balaknya hawa nafsu, balak-balaknya setan, agar kita tidak
jadi penguasa dan tidak jadi Tuhan lagi di dalam diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.